Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di Dimex Forex Insight, tempat kita membahas pergerakan terkini di pasar Forex. Nah, pekan ini kami akan bahas berita-berita paling berpengaruh, mulai dari wacana kebijakan baru dari Bank of Japan, hingga rilis CPI dari Selandia Baru. Bersama-sama kita akan mengurai dampaknya dan mendapatkan wawasan dari para ahli untuk memandu langkah trading kita. Saya masih bersama saya Hilary Andriana sebagai host, dan juga saya kali ini ditemani sama salah satu trading analis yaitu Miss Dina. Halo. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya izin membacakan rilis news minggu ini dulu. Di hari Senin ini ada dari CHF, ada CPI. Di hari Selasanya ada dari JPY, ada BOJG of UDA Speaks. Lalu dari USD ada ISM Service PMI. Di hari Rabu dari AOD ada JDP. Lalu dari USD ada ADP Non-Farm Employment Change. Dari dolar Kanada ini ada BOC Rate Statement, ada Overnight Trade. Lalu dari USD ada FED Chair Powell Testifies, ada results of job openings. Lalu dari CAD lagi ada BOC Press Conference. Lalu di hari Kamis ini dari Euro ada Main Refinancing Rate dan ada Monetary Policy Statement. Dari USD ada Unemployment Claims. Dari Euro ada ECB Press Conference. Dan dari yang terakhir ada FED Chair Powell Testifies. Di hari Jumat ini dari dolar Kanada ada Employment Change, ada Unemployment Rate. Lalu dari USD ada Average Hourly Earnings. Lalu dari USD ada Non-Farm Employment Change dan ada Unemployment Rate. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, untuk teman-teman trader, minggu ini tuh kita punya sesuatu yang ditunggu-tunggu, yaitu ada NFP dan ADP. Nah, buat yang belum tahu terlalu paham nih, kita tanya ke Miss Dina, apa sih NFP dan ADP ini? Dan untuk perbedaannya ada nggak yang mencolok di masing-masing poin tersebut? Jadi NFP itu laporan tentang pekerjaan di luar sektor pertanian, yang mana itu tuh dikeluarkan setiap bulan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika. Sedangkan ADP itu singkatnya laporan dari perusahaan ADP tentang perubahan pekerjaan di sektor swasta. Jadi perbedaan utamanya itu ada di sektor yang diukurnya. Nah, sebenarnya buat trader kayak kita, gimana nih cara mengambil manfaat dari ADP dan NFP ini? Ada tips and trick juga nggak nih untuk trading plan yang akan dihadapi dari NFP dan ADP? Tentu ya pas dekat-dekat rilis NFP itu biasanya trader lebih ngeh ke arah NFP sebagai indikator kesehatan ekonomi Amerika Serikat gitu. Nah, ADP ini sering jadi semacam preview sehari sebelumnya gitu. Jadi tipsnya itu adalah pantengin kedua laporan ini buat nangkep tren pasar dan juga tentu aja siapin strategi trading yang sesuai dengan data yang keluar nanti gitu. Baik. Jadi pantengin NFP dan ADP buat nangkep tren pasar itu penting ya. Nah, selanjutnya gimana nih cara ngadapin kondisi saat rilisnya positif tapi ternyata aktual di grafiknya harga malah turun? Tahu mungkin sebaliknya, gimana tuh cara menghadapinya? Tentu menghadapi situasi ketika rilis berita positif namun harga malah bergerak ke arah yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu bisa menjadi sebuah tantangan juga ya untuk kita. Ya, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ekspektasi pasar sebelumnya atau faktor lain di luar laporan itu sendiri. Lalu bagaimana sih kita cara untuk menghadapinya? Ada beberapa tips. Yang pertama itu adalah analisis sebelumnya. Jadi pastikan untuk melakukan analisa secara menyeluruh sebelum rilis berita. Perhatikan juga faktor-faktor eksternal dan data lain yang mungkin mempengaruhi pasar. Ini bisa membantu mengantisipasi potensi reaksi pasarnya. Lalu yang kedua itu manajemen resiko yang baik gitu. Jadi tetapkan batasan resiko dan juga tentukan juga level stop loss-nya. Jangan biarkan pergerakan harga yang tidak terduga itu mengubah rencana trading kita. Mengetahui seberapa banyak kita bersedia kehilangan kehilangan itu sebelumnya bisa membantu mengelola resiko gitu.
Lalu yang ketiga itu perhatikan reaksi pasar. Segera setelah beritanya dirilis itu amati reaksi pasarnya seperti apa. Terkadang meskipun rilisnya positif, itu pasar bisa bereaksi berlawanan gitu kan, akibat penyesuaian ekspektasi gitu. Gunakan juga grafik harga untuk mengidentifikasi level-level kunci dan apakah tren jangka panjang itu tetap masih sejalan dengan data fundamentalnya kayak gitu. Lalu yang keempat itu adalah perbaiki trading plan. Nah, evaluasi dan perbarui trading plan kita itu sesuai dengan kondisi pasar saat ini kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan mengubah rencana atau planning kita jika kondisinya memang dibutuhkan atau kondisinya memang berubah kayak gitu. Perhatikan juga reaksi pasar dan sesuaikan strategi trading kita. Lalu yang kelima itu adalah pertimbangkan sentimen pasar. Nah, ini penting ya, amati sentimen pasar setelah rilis berita kayak gitu. Apakah pelaku pasar itu bersikap positif atau negatif terhadap berita tersebut. Sentimen pasar ini bisa memberikan petunjuk gitu kan lebih lanjut tentang arah pergerakan harganya. Lalu yang keenam itu adalah bersikap fleksibel. Trading itu memerlukan keterampilan ya untuk bersikap fleksibel. Jika pasarnya bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi, maka siap-siap kita harus untuk mengubah pendekatan gitu kan. Jangan terlalu keras kepala kalau misalkan ingin mempertahankan posisi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar kayak gitu. Jadi ingat bahwa pergerakan pasar itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi fundamentalnya. Oleh karena itu menjadi seorang trader itu yang sukses juga berarti bisa beradaptasi dengan perubahan dan mengelola resiko yang bijak. Masih seputar NFP dan ADP. NFP dan ADP ini apakah bisa membentuk tren dalam skala besar? Oke, NFP iya gitu ya. NFP dan ADP itu termasuk dalam kategori data ekonomi yang memiliki potensi besar untuk membentuk tren dalam skala besar di pasar keuangan kayak gitu, terutama di pasar forex ini. Ini dikarenakan keduanya memberikan informasi kunci gitu kan tentang kondisi tenaga kerja di Amerika Serikat. Yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter gitu. Yang pertama NFP. Rilis NFP itu melibatkan sektor non pertanian, memberikan gambaran umum tentang kesehatan pasar tenaga Amerika Serikat, pasar tenaga kerja ya. Lalu jumlah pekerjaan yang lebih tinggi dari perkiraan bisa memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong apresiasi mata uang. Lalu yang ketiga itu sebaiknya jika NFP lebih rendah dari perkiraan, ini bisa memicu penurunan mata uang karena pasar mungkin mengkhawatirkan perlambatan ekonomi kayak gitu. Lalu yang kedua itu ADP ya, atau Automatic Data Processing. Nah, rilis ADP ini yang mencangkup sektor swasta dapat memberikan petunjuk awal tentang apa yang bisa kita harapkan dari NFP, karena ADP itu biasanya jedanya 2 hari ya, 2 hari dari ADP, jadi biasanya ADP duluan daripada NFP gitu. Lalu jika ADP menunjukkan pertumbuhan yang kuat, ini tuh bisa diartikan sebagai sinyal positif untuk NFP dan dapat memicu tren kenaikan mata uang. Sebaliknya, pertumbuhan pekerjaan yang lemah dalam laporan ADP itu bisa menciptakan ketidakpastian dan mempengaruhi tren mata uangnya gitu. Meskipun keduanya memiliki potensi yang besar untuk membentuk tren, penting juga untuk diingat bahwa pasar itu dapat bereaksi dengan cara yang tidak terduga gitu. Faktor lain seperti sentimen pasar, kebijakan ekonomi global, dan peristiwa geopolitik juga dapat mempengaruhi pergerakan pasar gitu. Pergerakan harga ya. Sebagai trader kita memahami data fundamental seperti NFP dan juga ADP serta memonitor reaksi pasar dapat membantu kita untuk merencanakan strategi trading dan mengidentifikasi peluang dalam skala besar gitu. Namun ya selalu penting juga untuk memadukan analisa fundamental dengan analisa teknikal juga gitu kan, dan satu lagi yang paling penting itu adalah manajemen risiko. Manajemen risiko untuk mendapatkan gambaran yang
komprehensif ya dalam pengambilan keputusan trading. Seperti yang kita tahu juga bahwa di Dimex sendiri itu memiliki wadah untuk trader seperti grup edukasi. Ya. Nah, grup Signal bahkan sering melakukan live trading. Nah, untuk kali ini apakah akan memanfaatkan momentumnya dan apakah terbuka secara umum? Tentu ya, jadi di Dimex ini kita kan ada kelas-kelas edukasinya ya, terutama kelas di Dimex Education Center yang mana nanti di sana ada Master Syam juga yang akan kasih analisa fundamental gitu kan, edukasi secara teknikalnya juga, mapping dan lain sebagainya. Lalu ada untuk Signalnya itu kita ada kelas private by Miss Chen Li dan juga kelas Mancing Mania ya. Mancing Mania itu dan juga The League of Shadow itu juga sama. Memberikan signal harian juga gitu kan. Jadi memang di Dimex ini bukan hanya sekedar edukasi, tapi kita juga ada signal harian juga. Jadi untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan juga ya, sambil belajar, sambil memanfaatkan momennya, sambil bisa ikutan profit juga, itu bisa gitu. Dan hari Jumat itu nanti NFP kita ada live trading di Dimex, Jalan Garuda nomor 88 Bandung di Cafe Trader. Nah itu nanti kita akan bareng-bareng mencari momen untuk NFP ini gitu. Kita bareng-bareng profit dan ini terbuka untuk umum. Untuk penutup nih dari closing statement dari narasumber. Oke, nah teman-teman trader, dari pembahasan kita tadi bisa disimpulkan ya bahwa NFP dan ADP memang data yang penting buat diobservasi gitu kan ya. Keduanya punya potensi buat membentuk tren di pasar keuangan, khususnya di forex ini. Jadi jangan lupakan analisa fundamental, pantau reaksi pasarnya, dan selalu siap adaptasi. Happy trading, itu aja untuk semuanya. Ya, baiklah untuk teman-teman trader, itulah pembahasan kita hari ini tentang NFP dan ADP. Seperti yang kita bahas tadi, kedua data ini bisa jadi kunci buat membentuk tren besar di pasar keuangan. Jadi jangan lewatkan untuk selalu update dan terkoneksi dengan berita-berita terkini. Semoga penjelasan dari Miss Dina tadi bisa memberikan kita pencerahan buat trading ke depannya. Ingat selalu kombinasikan analisis fundamental, teknis, dan manajemen risiko untuk keputusan trading yang lebih cerdas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar trading berikutnya. Sampai jumpa di episode di Dimex Forex Insight berikutnya. Bye-bye.